Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami takzimi Bapak Kiai Muhammad Adnan Aziz beserta Ibu Nyai Arafah yang alhamdulillah kami ucapkan atas kehadirannya. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak Yai dan Ibu Nyai mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Al-Mukarram Al-Ustadz Hariswanto yang telah sempat hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dapat memberikan mau'idatul hasanah kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Pekon Pagar Alam beserta aparaturnya, yang kami takzimi para alim ulama, tokoh agama, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, hadirin wal hadirat sekaligus tamu undangan. Wabil khusus keluarga besar sepihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Insya Allah dengan terjadinya silaturahmi ini akan diturunkannya rahmat dan barakahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam rangka walimatul urs Saudari Della dan Saudara Nur Hidayat. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia, terlebih-lebih di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga penyampaian dan sambutan-sambutan, acara yang keempat yakni acara inti, yakni mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hariswanto. Acara yang keenam salawat, dan acara yang ketujuh penutup. Untuk mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Haris. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Semoga yang membacakannya dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga, penyampaian dan sambutan-sambutan. Penyampaian dan sambutan yang pertama, penyampaian dari sepihak mempelai laki-laki kepada Bapak Munir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasyihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kifarati wa tolihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamasaku syari'atahu sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama warasatul anbiya yang kita semua mengikuti jejak langkahnya pada Bapak Kiai Adnan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah 103 yang kita semua mengharapkan doa barokah ilmu, juga kepada para kiai, para ustadz, ustadzah, juga yang kami hormati dari kalangan kepemerintahan, Bapak Kepala Pekon perangkat. Kami hormati juga kepada dari mempelai putri sekeluarga besar, juga dari keluarga mempelai putra tak rombongan, hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, juga kami muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita sama-sama mendoakan kepada pengantin baru, semoga berbahagia selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam marilah kita sampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya, pertolongannya dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Semoga kita semua diakui umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembagi acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Apabila nanti kami dalam menyampaikan banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama kali akan saya sampaikan yaitu alhamdulillahirabbil alamin telah terlaksana dalam acara pernikahan pada hari Minggu di pondok pesantren. Berkat doa kita semua sehingga acara pernikahan lancar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya kami mewakili sekeluarga besar dari Bapak Amir, juga keluarga besar dari pondok pesantren, untuk menyerahkan putra kami yaitu Nur Hidayat kepada keluarga besar mempelai putri. Inilah adanya dan keadaannya, inilah orangnya. Juga pembawaan kami yang sangat sedikit, oleh-oleh kami juga mohon diterima. Kita bukan dilihat dari materinya, akan tetapi dilihat dari manfaat dan barokahnya. Semoga bantuan kami dari keluarga besar pondok maupun Bapak Amir bermanfaat dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga mempelai putri, baik keluarga besar pondok maupun Bapak Amir. Di sini apabila ada tingkah laku yang kurang berkenan di hati keluarga besar mempelai putri, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir yaitu kami memberikan mempelai putra di keluarga mempelai putri dikarenakan banyak kekurangan dalam segi hal apapun. Kami juga mohon bimbingan, nasihat. Sekiranya tingkah laku yang kurang berkenan, mohon ditegur dan dibimbing. Untuk yang terakhir yaitu marilah kita bersama-sama mendoakan kedua mempelai. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dan sambutan yang kedua dari sepihak mempelai wanita kepada Memanda kami Randy Helando Putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 wal ardi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة تغفر بالقلوب وتطالق بالعصر وتلين بالقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى masuk amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takzimi Bapak Kiai Adnan Adis dan Ibu Nyai Arafah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau acara kita pada pagi hari ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati dan kami tadini Kakanda Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Hariswanto yang alhamdulillah juga sempat hadir. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Bukan Pagar Alam beserta aparatur pemerintah ataupun yang mewakili, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap tamu undangan yang juga telah sempat hadir. Wabil khusus kepada sepihak rombongan ataupun sepihak dari mempelai pria dari Singosari yang alhamdulillah setelah sempat hadir itu satu penghormatan besar bagi kami sekeluarga besar. Dan yang berbahagia kedua mempelai Adinda Della dan Adinda Dayat. Berbicaranya saya di sini, saya selaku mewakili daripada sepihak keluarga besar mempelai wanita ataupun mewakili sekeluarga besar, saya berhasil untuk menyampaikan maksud dan tujuan mengundang segenap tamu undangan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada keluarga besar sepihak mempelai pria ataupun keluarga besar dari pondok pesantren yang telah hadir pada siang hari ini. Terlebih khusus terima kasih kepada Kiai dan Ibu Nyai yang mana pada hari Minggu di Pondok Pesantren Darul Falah telah memfasilitasi bersusah payah membuat acara akad menikah untuk kedua mempelai atas kebaikan, atas segala jasa yang diberikan kepada kami. Itu satu penghormatan dan mungkin kami tidak dapat membalas segala kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan dilakukan oleh para kiai dan ibu nyai. Amin Allahumma amin. Menyambut apa yang disampaikan oleh Badan Perwakilan dari keluarga besar Singosari, kembali kepada suatu pemberian. Kami tidak menilai apa yang disampaikan oleh Badan Perwakilan tadi, tapi pemberian atau serahan yang diberikan kepada kami ini suatu penghormatan besar, suatu kemuliaan bagi kami, dan ini kami terima dengan ikhlas dan alhamdulillah. Selain daripada itu pula, kami sampaikan pula di sini bahwasanya Adinda Della ataupun begitu banyak masih kekurangan yang harus kita didik kepada pihak semuanya yang mungkin berkaitan dengan adat istiadat yang sedikit ada perbedaan, namun kita sama-sama berupaya mendidik kedua-duanya, yang mana saya lihat juga kalau untuk bicara umur sudah cukup dan badan saya sudah besar untuk Della, tapi untuk bicara pendidikan ataupun di dalam menarungi rumah tangga masih banyak perlu bimbingan. Jadi kita sama-sama untuk mendidik, mengarahkan demi masa depan yang lebih baik dan yang lebih cerah, terutama mendapatkan gelar keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf pula kami sampaikan di sini untuk keluarga besar dan segenap tamu undangan, keluarga besar seperti dari pria atau dari Singosari, wabil khusus kepada Bapak Kiai Adnan serombongan dari pondok pesantren. Apabila penyambutan kami ataupun tempat kami yang tidak layak ataupun tidak pas pada posisinya, kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Mohon maaf kepada setiap keluarga besar dari
mempelai wanita ataupun keluarga besar dari mempelai pria serombongan, wabil khusus kepada Kiai Adnan dan Ibu Nyai, apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan ataupun dari penyampaian saya terdapat pula kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hariswanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Adnan selaku pemimpin Pondok Pesantren Darul Falah Bumen, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Hadratul Mukarramin, para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para asatidah, para haji, para hajjah yang sempat hadir. Yang saya hormati kedua belah pihak keluarga besar, baik yang datang dari Kebumen, Singosari ataupun yang berada di Pekon Pagar Alam, sebagaimana tempat atau yang kita tempati pada saat yang berbahagia ini. Seluruh aparatur pemerintah masyarakat Pekon Pagar Alam yang sempat hadir, juga yang kami hormati, wabil khusus kepada kedua mempelai Adinda Nur Hidayat dan Adinda Dela. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, dengan doa para kiai, doa para santri, insya Allah pernikahan mereka berdua akan mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya ada waktu sekitar 20 menit, Aren. 20 menit, Aren. Karena Pak Yai, ikan nibung, ikan layang dikasih makan lemper. Berhubung sudah siang, yang ngaji sudah lapar. Ya, termasuk yang ceramah dari tadi, dari jam 8 ini. Nah, mudah-mudahan dalam artian sedikit yang saya sampaikan nanti, insya Allah rohani, jasmani kita dapatkan semua pada saat ini. Karena ibu-ibunya juga dari tadi di depan prasmanan itu kayaknya udah capek gitu Pak. Kapan ini ada pembelinya itu Pak ya. Ya insya Allah ibu-ibu, kesabaran akan membuahkan hasil, dan orang yang sabar itu adalah benar-benar hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Adinda berdua, saya akan memakai gaya slow. Kalau kala istilah almarhum Zainuddin MZ, sirsan satu, serius santai satu tujuan. Ini ceramah dalam Walimatul Urus, menceramahi pengantin ini adalah tugas seorang dai yang paling berat kalau menurut saya Pak Yai. Ya, karena Adinda Nur Hidayat, Adinda Dela, pas saya ini ya masih bujang kebetulan ini, makanya agak-agak ini kalau ceramah mantun. Ya, yang udah tahu diam aja, nggak usah ketawa. Ya, mantan bujang. Ya, alhamdulillah, artinya dengan pengalaman sudah punya anak 2, bahkan yang pertama sudah kelas 2 sanawiyah, berarti sudah cukup kenyang lah sedikit pengalaman. Kita berbagi pengalaman Adinda berdua ya. Bukan berarti keluarga ustadz itu, keluarga kiai itu sudah sakinah. Kalau kiai nggak pernah ribut suami istri, kalau ustadz nggak pernah ribut, kata siapa? Sayyidina Umar yang diberikan predikat singa padang pasir, sahabat Nabi yang dijamin masuk dalam surganya Allah, ribut dengan istrinya. Pernah suatu saat ada sahabat yang ngadu, wahai Tuan Khalifah,
Aku ingin mengadukan permasalahan. Apa masalah? Istri saya di rumah ribut terus, rewetnya minta ampun. Wahai tuanku Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar sambil tersenyum, ayo kalau kamu melihat istri saya seperti apa. Ketika diajak ke rumahnya, ternyata dari dalam rumah sudah keluar suara yang banternya luar biasa, Pak. Ada suara perempuan mak lampir ngoceh-ngoceh di dalam rumah. Ternyata apa? Istrinya Sayyidina Umar. Apa kata sahabat? Ternyata kita satu sama ya Tuan Khalifah. Artinya istri Khalifah, seorang Sayyidina Umar Ibnu Khattab ribut, Pak. Siti Aisyah dengan predikat Humairah pernah ribut dengan Rasulullah, membanting gelas di depan suami yaitu baginda Rasul. Terpecah gelas. Kenapa? Cemburu karena Rasulullah sering menyebut nama istri tua beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Artinya ini adinda berdua, jangankan saya, jangankan yang lain, jangankan aparat, siapapun dia, pejabat, pengusaha, tidak jaminan kalau tidak ada keributan di dalam rumah tangga. Namun itu insya Allah kalau kita sabar pasti akan mendapatkan predikat sakinah mawaddah warahmah. Apalagi adinda berdua ini, saya Pak Kiai, kalau ceramah yang paling berat itu memang di depan Kiai, di depan para santri. Saya pernah ngisi acara haflah di tempat Pak Kiai Fadl, itu luar biasa, ribuan jemaahnya. Saya ini bukan santri, cuman MTS, masuk aliyah, DPMNU, kuliah di UIN, dulu IAIN Bandar Lampung. Artinya ilmu-ilmu pondok itu saya ini nol, Pak. Makanya haus dengan ilmu-ilmu santri itu luar biasa. Bersyukurlah yang bisa nyantri, luar biasa. Oleh karena itu saya ini sama dengan mengajari buaya berenang. Oleh karena itu Pak Kiai, artinya untuk adinda berdua, santriwan, santriwati, mereka berdua ini ya artinya sebenarnya nggak usah diceramahi lagi, pasti tahu ya. Mungkin fikih tentang pengantin itu ada uqudul lijen misalkan ya adinda ya, paham lah ya Nur Hidayat ya. Nah, dia sudah paham Mbak, nggak usah lagi ceramah, tutup aja ya Nur ya. Oh belum? Udah lapar ini Nur. Ya artinya sedikit nanti ya, mungkin kalau yang baik silakan diamalkan ya adinda berdua, yang tidak baik mari kita buang jauh-jauh, itu murni kesalahan dari saya. Nah, sakinah mawaddah warahmah gampang disebut, gampang diucap. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, artinya tentram, bahagia. Tapi untuk mencapai keluarga yang litaskunu, yang sakinah, tentram, damai, adem, ayem memang tidak gampang. Apa rumusnya? Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kata kunci wahai umatku, barang siapa di antara kalian yang menikah ingin meraih predikat sakinah mawaddah warahmah, arba'un min sa'adah al-mar'i an takuna zaujatuhu salihah. Demi Allah kata Rasulullah, siapapun yang berumah tangga, kalau keluarganya mau selamat dunia sampai akhirat, mau sakinah mawaddah di hadapan Allah, kuncinya apa? Suami jadi suami yang soleh, istri jadi istri yang solehah. Selesai, selamat Pak di akhirat di hadapan Allah. Nah, saya yakin kalau kedua ini, apalagi santriwatina, pasti sakinah Pak. Mudah-mudahan ya adinda berdua ya. Makanya nanti yang penting ya ini sambil belajar. Ya kita ini pelajar semua Pak. Jangan pernah kita mengatakan cukup ilmu saya, cukup pengetahuan saya. Jangan. Apa kata Rasulullah? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak lahir sampai mati. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keselamatan adalah wajib untuk kita pelajari. Termasuk belajar tentang urusan rumah tangga supaya rumah tangga kita selamat, wajib untuk kita pelajari. Nah, makanya adinda berdua, ayo, tidak ada lain kunci keluarga akan sakinah mawaddah warahmah. Nur Hidayat jadi suami yang soleh, Dela menjadi istri yang soleha. Insya Allah keturunannya nanti akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Nah, ini gampang ya adinda ya. Mana Del? Gampang kan? Ya udah, gampang, selesai. Tadi saya salut Pak dengan Wanda itu sambutan dari para undangan. Beliau ini rupanya ada kamus itu ngelepet pura apa tadi?
Saya kalau ngomong Jawa itu ya, kalau yang kasar-kasar saya bisa, karena saya makhluk kasar. Kalau beliau itu memang makhluk halus itu Pak, makanya bahasanya halusnya luar biasa. Kalau Gapura itu, saya kalau sebatas pulau gitu Pak ya, artinya madang ya tahu, dahar tahu, nah itu karena pergaulan juga orang Jawa apa. Nah, ini adinda berdua, artinya ini suami yang soleh, istri yang soleh. Coba kita sedikit bahas. Bagaimana Ustaz, bagaimana nanti tanya dengan Pak Kiai Adanan, Pak Kiai bagaimana yang dinamakan istri yang solehah? Kita lihat hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga terdapat di dalam kitab Uqudul Lijan. Apa kata Rasulullah? Khairun nisa, sebaik-baik perempuan itu idza nazarta ilaiha sarratska. Ciri-ciri perempuan soleha yang pertama apabila dipandang menyenangkan bagi suaminya. Ini Dela istri yang soleha itu apabila dipandang suaminya senang. Suami bahagia ketika memandang istri. Suami bahagia ketika bersama istri di rumahnya. Suami bahagia ketika jalan dengan istrinya. Suami bahagia ketika berada dalam keadaan suka dan duka. Inilah perempuan soleha kata Rasulullah. Perempuan yang akan dijamin Allah masuk dalam surganya Allah karena dia mampu membahagiakan sang suaminya. Nah ini Del, makanya harus, artinya sebisa mungkin ibu-ibu bukan hanya untuk Dela. Kalau Dela wajar pengantin baru belum kerasa, artinya yang asamnya, pahitnya, pedasnya belum kerasa. Ini pengantin baru ini seakan-akan kita ini dianggap numpang semua bagi mereka berdua. Seolah-olah tempat ini, dunia ini hanyalah milik Nur Hidayat dan Dela saja Pak. Kita ini dianggap numpang karena apa? Belum ada kecium hal-hal yang negatif. Nah, tapi yang banyak pengalaman ini Pak, kalau bahasa kami pengantin buhoknya ini Pak, yang sebenarnya harus banyak diceramahi Bu ya. Ini kalau yang baru ya namanya baru. Ini Del. Artinya ini, ayo. Wahai para istri yang muda, yang baru, yang lama, siapapun dia, berapapun umur anda, buatlah suami anda tersenyum ketika melihat anda, kata Rasulullah. Itulah kriteria perempuan yang solehah. Nah, makanya Dela, yang akan membuat suami itu senang, senyum, salah satunya rajin bersolek. Boleh Pak Kiai Adenan, saya pernah ditanya, Ustadz katanya di dalam Islam itu perempuan gak boleh bersolek. Saya bilang, kata siapa? Di zaman Rasul salon kecantikan pun sudah ada kok. Salon kecantikan itu boleh kok, asalkan untuk apa? Untuk suami anda. Wahai suamiku, saya mau dandan harga bedak misalkan 1 juta misalkan. Kalau suaminya mampu tidak masalah, itu adalah kewajiban sang suami. Yang jangan suami nuntut istrinya cantik tetapi suaminya pelitnya, na'udzubillah. Di mana itu? Ya di sini. Kalau di Gunung Tika, sami mawon. Lebih-lebih di Kebumen ya Pak, sami-sami. Intinya jadi masalah ya, sama ya istri-istri silakan Pak, sesuai dengan kemampuan. Tapi Nur Hidayat, nah Dela jangan minta yang berlebihan. Kalau beli bedak ya belilah yang kira-kira Nur Hidayat mampu membelikan. Misalkan yang terjangkau Wardah lah misalkan ya. Wardah itu satu paketnya krim malam, krim siang, ada krim lampir apalagi. Ya, carilah yang sederhana gitu ya. Karena saya jujur Pak, istri saya pun pernah itu Pak minta perawatan di Angel Prensio itu Pak, capek saya antar jemput kayak supir gitu Pak. Saya bilang, mau terus nggak kamu perawatan? Kenapa Kak? Kalau mau diterusin ya udah, saya mau nyari lagi yang nggak mau perawatan. Akhirnya alhamdulillah berhenti Pak, pindah ke Wardah. Makanya ibu-ibu lebih paham itu ibu ya. Yang lebih murah ada Delah yang lebih murah, bedak pipah 2.000 rupiah selesai, hemat kok. Masih ada kan Bu ya? Ya, tapi ikuti kemampuan suaminya. Ini kata Rasul, jangan disepelekan masalah bersolek. Ingat kata Rasulullah, bersoleknya seorang istri adalah kewajiban buat suaminya. Dia masuk salon kecantikan untuk siapa? Untuk suaminya. Dia beli bedak yang mahal, suaminya mampu. Untuk siapa? Untuk suaminya. Halal hukumnya. Yang haram dia dandan, dia masuk salon kecantikan buat siapa? Buat suami orang lain, haram. Nah itu kalau untuk suaminya silakan. Dia mau dandan buat suaminya, maaf ngomongnya, mau berpakaian buat suaminya, penampilannya hal seperti itu buat suaminya, silakan. Yang penting ukur kemampuan sang suaminya. Ini Dela, artinya yang pertama, ayo buat ibu-ibu juga yang lain, ayo
ternyata istri yang soleha itu istri yang tidak mengabaikan bersolek yang disuguhkan buat sang suaminya. Insya Allah kalau istrinya rapi, istrinya rajin bersolek, istrinya rajin mandi, pakai bedak, pakai lipstick untuk suaminya, insya Allah tidak ada penyakit broken home, tidak ada istilah perluang suami tidak betah di rumah. Insya Allah saking betahnya di rumah, dek galang giat lagi nanti suaminya ya Pak. Saking betah di rumah nggak nyari rezeki lagi, nggak mau keluar rumah. Nah ini jangan sampai juga nanti ya Nur Hidayat ya. Nah ini adinda berdua, inilah kriteria perempuan yang pertama yang soleha adalah perempuan yang senantiasa membuat pandangan suaminya menyenangkan. Yang kedua kata Rasulullah adalah perempuan yang apabila diperintah menuruti perintah suaminya. Ini adalah ibu-ibu khususnya kita yang hadir, jangan membantah dengan perintah suaminya. Kalau kata suaminya ayo sholat, wajib sholat, ayo puasa, wajib puasa. Kalau seandainya ibu-ibu misalkan diajak ke majelis taklim yang manfaatnya lebih luar biasa, ayo dek kita ngaji ke majelis taklim harus ikut. Ayo dek silaturahmi ke tempat bapak, ke tempat ibu harus ikut. Inilah perempuan yang soleha yang taat dengan sang suaminya. Jangankan kita sama-sama muslim, hai kaum perempuan, jangankan suami anda orang muslim, orang kafir pun suami anda tetap harus ditaati. Siapa contohnya? Fir'aun laknatullah, istrinya adalah Asiyah. Apa kata Asiyah? Aku memang punya suami seorang yang kafir, aku memang punya suami yang mengaku Tuhan, namun aku sebagai seorang istri tidak akan pernah ikut agama suamiku, tidak akan pernah mengakui suamiku sebagai Tuhan, namun akan kupatuhi suamiku sebagaimana kodrat seorang suami. Ini kafir aja suaminya tetap harus ditaati sebagai kewajiban seorang istri dengan suami. Apalagi kalau sama-sama muslim, jelas-jelas lolo nineng uma andri ni kiai, jangan benar ditaati tini nineng betina, wajib benar ditaati. Ada nineng betina dia kesini alik iman nineng betina. Ini karena dia tadi nitip katanya nineng, maka nineng kabadek meribut saja. Ini artinya ini. Fir'aun saja harus ditaati, apalagi kalau memang suaminya agamanya muslim, wajib ditaati. Selagi perintah itu baik, selagi perintah itu mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya adinda yang kedua. Yang pertama senangkan suamimu, yang kedua turuti perintah suamimu, yang ketiga apabila ditinggal suamimu jagalah dirimu dan harta suamimu. Kata Nabi, wahai perempuan, perempuan yang soleha. Ibu suami gak ada di rumah, suami berpergian keluar kota, ke kebun, ngumpul dan sebagainya, jaga harta suami anda. Harta adalah martabat di dalam rumah tangga adalah harga derajat martabat wanita itu. Harga diri wanita adalah harta suami yang paling mahal. Suami anda tidak ada di rumah, jaga harga dirimu wahai para wanita, jagalah harta suamimu, karena itulah ciri-ciri perempuan yang soleha. Ini adalah dikit-dikit dipahami Adel, mudah-mudahan dapat dipraktekkan di kehidupan kita. Ini sekarang yang kedua buat sang suami. Nah ini buat adinda Nur Hidayat. Adinda, saya tidak kurang maklum sampai ini insya Allah nantinya bisa menjadi ulama, menjadi kiai besar dengan doa kita semua. Karena sampai juga mahabbahnya dengan guru sampean, dengan kiai luar biasa. Santri-santri juga ayo yang mana cinta dengan kiai, yang mana mengambil ridho kiai, insya Allah nanti akan ketularan menjadi kiai, dan harapan kita akan menjadi ulama besar, khususnya membesarkan kabupaten kita, Kabupaten Tanggamus. Ini adinda Nur Hidayat, ayo bagaimana kriteria suami yang soleh? Ayo adinda. Yang pertama untuk kita semua, bukan hanya untuk pengantin baru. Suami yang soleh itu kata Rasulullah adalah suami yang mempergauli istrinya muasyarah bil ma'ruf sesuai dengan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya adinda, kewajiban kita yang tadinya Dela sebelum nikah dengan adinda Nur Hidayat, ini memang Dela ini seakan-akan masih hak walinya. Tapi setelah selesai ijab dan kabul, yang namanya ijab dan kabul seakan-akan menyerahkan, Pak. Wali ini menyerahkan putrinya kepada calon suaminya. Kalau sudah dipindah tangankan berarti mulai saat itu kewajiban seorang istri, kewajiban Dela ini mulai ditanggung oleh adinda Nur Hidayat.
dosa Adinda Dela ditanggung sama suaminya Adinda Nur Hidayat. Amal baiknya juga akan mendapatkan percikan daripada amalan istrinya yang soleha. Nah, makanya ini Adinda, yang pertama kita suami yang soleh itu adalah suami yang mempergauli istrinya sesuai dengan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, muasyarah bil ma'ruf. Ayo kita terapkan, nanti kan bisa dibuka dalam kitab Uqudul Lijid atau dalam fikih-fikih yang lainnya, termasuk dalam fikih Islam Sulaiman Rasyid pun ada fikih sederhana tentang bagaimana suami yang soleh, bagaimana istri yang soleha. Nah ini artinya Adinda, bergaul dengan istri secara baik itu seperti apa, muasyarah bil ma'ruf itu seperti apa. Kita contoh baginda Rasul, banyak-banyak senyum. Ini Bapak Ibu, ternyata seorang suami yang suka tegang, yang tidak suka candaan dalam rumah tangga itu salah. Rasulullah di dalam sejarah, di dalam hadisnya, sampai-sampai beliau pernah lomba lari dengan istrinya. Inilah artinya suami yang suka guyonan, candaan dengan istrinya. Kadang-kadang Rasulullah suka dengan kalimat manggil istri pun tidak boleh dengan nama, kata Rasulullah. Hai para suami-suami yang baik, panggillah istrinya dengan gelar yang baik. Salah satunya adalah dengan kalimat Humairah, Ta'aliyah Humairah. Makanya Nur Hidayat manggil Dela ini jangan dengan kata-kata Dela. Yang lebih bagus itu adalah Humairah. Kalau nggak mau Humairah dengan panggilan AA nanti ya. Dela mantau Nur Hidayat siapa? Del, Mas. Nur Hidayat manggil Dela apa? Mbak. Dedek. Dedek sama Mas. Nah, ini kira-kira. Tapi yang lebih mantap itu Bebeps Bapaps ya. Nanti Nur Hidayat manggil Dela itu Bebeps ya Pak ya. Pak Yai lebih mantap ya. Nanti Dela manggil Nur Hidayat Bapaps gitu ya. Kalau enggak Papa. Nah, kayak ini mbah saya ini bapaknya Andre ini manggil Betina itu panggil Nyai ya Nek. Nah, ini AA. Nah, Nining Betina mantap Nining Bugal AA. Nining Bugal mantap Nining Betina. Biasanya sebutannya itu. Berarti kita bisa dipraktikkan nanti, artinya pakai gelar yang baik ya Adinda ya. Ya tapi kalau AA Sunda kan bagus Pak. Yang nggak bagus itu AA Semendok gitu ya. Nanti Del, Adinda Nur Hidayat ini diberi santapan yang namanya ciri khas orang Semendok, kemuhung Pak. Kemuhung, nanti dikenalkan itu budaya orang Semendok. Ini kan tukar budaya, Jawa apa budayanya, ayo biar tahu. Benar kata Adinda Randy tadi. Ini kan ada istilah campur kolaborasi Jawa, Semendok atau Palembang dengan Jawa. Ayo, antara parental, antara patrilineal, antara parental dengan matrilineal. Kalau Semendok dikenal dengan tunggu tubang, ciri khas makanannya adalah kembohong. Itu Pak ya. Ya ini nanti kan Adinda Nur Hidayat jangan kaget, tapi kok kembohong kayak gini rasanya ya A. Ya memang AA itu A. Ya. Itu kan enak sesuai kan. Nur Hidayat pulang dari kebun, nanti disuguhkan air panas sama kembohong tadi ya. AA makan dulu. Ini apa ini kembohong. Nah, gitu ya. Itu nanti ya, nanti tukar budaya lah nanti ya Adinda. Inilah cara Rasul yang diajarkan. Nabi panggil istrinya dengan kalimat Ta'aliyah Humairah, kemari yang kemerah-merahan. Humairah berasal dari kalimat ahmar yang artinya kuning kemerah-merahan. Kenapa Siti Aisyah dipanggil dengan kalimat Humairah? Itu adalah pujian yang luar biasa bagi seorang suami kepada istrinya. Karena saking cantiknya Siti Aisyah, pipinya kuning kemerah-merahan, dipuji oleh Rasulullah dengan kalimat Ta'aliyah Humairah, kemari wahai yang kemerah-merahan. Ini sanjungan yang menyejukkan di dalam sanubari seorang istri. Nah, makanya itu ya Adinda, nanti sang perempuan manggil suaminya apa? Dengan kalimat Habibi, wahai kekasihku. Ta'aliyah Habibi, kemari wahai kekasihku. Nah ini ada panggilan. Tapi kalau orang Semendok Pak, khususnya orang Semendok kami, Semendok Lembak namanya Pak. Kalau manggil istri, manggil suami, ai, oi, ai, oi. Itu Pak. Itu Pak. Nah ini artinya yang ai, oi itu dirubahlah coba. Mulai hari ini pokoknya selesai acara ini mendengarkan ceramah Ustadz Hariswanto, mulai saat ini saya panggil suami saya AA. Itu harus dinobatkan, harus seperti itu kan. Nah itu artinya ini Adinda silakan nanti, artinya sering memuji. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad bergaul dengan istrinya adalah dengan cara yang muasyarah bil ma'ruf,
sesuai dengan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Candaan suami istri itu disunnahkan, tidak tegang dalam rumah tangga itu dianjurkan. Makanya kata orang barat, smile, tabassum, banyak-banyak senyum. Maka ada istilah, barang siapa seorang istri yang memberikan 1 gelas air putih dengan suaminya kalau dengan tersenyum, maka lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Luar biasa. Nur Hidayat pulang dari kebun, pulang dari ngajar, disuguhkan air putih, tapi dengan senyuman, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau 2 gelas 200, Pak, 3 gelas 300, kalau segalon tebak. Tebak itu apa bahasa ini? Tebak itu ya? Kelam gitu ya. Nah, ini artinya silakan nanti dipelajari sendirilah, nanti bisa lah ya Adinda Nur Hidayat ya. Intinya Adinda, seorang suami yang soleh itu kriterianya, ciri-cirinya, pergauli keluarganya, istrinya dengan kalimat muasyarah bil ma'ruf, artinya dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo contoh Nabi, tirukan Nabi. Apapun uswah terbaik tidak ada dari Rasulullah, semua kuncinya. Semuanya dari Nabi. Pejabat yang baik kuncinya tirukan Rasulullah. Petani yang baik tirukan Rasulullah. Pengusaha yang baik tirukan Rasulullah. Suami yang baik, cara berumah tangga yang baik untuk sakinah tirukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin cukup ya Dinda berdua, karena saya kalau campur ngomong-ngomong agak keras Pak, kalau di sini sudah ketarik ada satu urat yang agak gede itu. Nah, itu kata dokter harus dihentikan, jangan terlalu diporsir, karena itu namanya lapau kan ya. Nah, karena itu Adinda berdua, sekali lagi sedikit yang saya sampaikan. Alhamdulillah Dela dengan adik salah pilih. Alhamdulillah Adinda Nur Hidayat nggak salah pilih. Dapat jodoh di lingkungan santri itu luar biasa. Pesantren adalah sumber ilmu pengetahuan dunia akhirat sampai di hadapan Allah. Inilah yang dikatakan Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Dalam mencari jodoh itu ada 4 hal laki-laki dipilih wanita, ada 4 hal wanita dipilih laki-laki. Yang pertama karena dia ganteng atau dia cantik. Yang kedua karena hartanya atau kekayaannya. Yang ketiga karena keturunannya, keturunan orang baik-baik. Yang keempat walidiniha, karena agama. Fasfarta bizatiti taribat siyadak, hina kedua tanganmu jika kamu tidak menikahi wanita atau tidak memilih laki-laki bukan karena agama. Maka ini salah. Alhamdulillah bagi kedua orang tua patut bersyukur kepada Allah dapat mantu santri, dapat mantu santri, santriwan santriwati yang insya Allah keluarga mereka berdua akan berbunga sehingga bunga itu akan dibuktikan dan akan dipetik di hadapan Allah, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang bujang-bujang, ini masih banyak Pak santri ya Pak Kiai ya, yang bujang-bujang semoga cepat ketularan. Saya sampaikan sekali lagi, adinda-adinda yang bujang, yang gadis, dalam mencari jodoh silakan kamu pilih orang kaya, tidak masalah. Silakan kamu pilih yang cantik, yang ganteng, tidak jadi masalah. Silakan kamu pilih keturunan orang baik-baik, tidak jadi masalah. Tapi ingat, yang harus kamu utamakan nikahi karena agamanya. Nah, ini mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, khususnya keluarga besar, kedua keluarga besar. Oleh karena itu saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara yang kelima, doa yang akan diimami oleh Bapak Kiai Adnan Ajis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beridu syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن خفف الجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطايا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ودعاء مستجابا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا وأهل قريتنا وعبادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الإيمان والإسلام والسنة والجماعة على مذهب إمام الشافعي يحكم بأحكامك يا الله. بارك الله لكم يا الله. بارك الله بيننا والهداية. بارك الله لكما وجمع الله بالخير. اللهم بارك لهما يا الله. اللهم بارك في عمورهما. اللهم بارك في أرزاقهما. اللهم بارك في أولادهما. اللهم بارك معاشرتهما. اللهم ارزقهما رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقهما أولادا صالحا صالحا فاقا علم علامة اجعلهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل الإيمان الإسلام والسنة والجماعة. اللهم سلمهما يا الله من آفات الدنيا وآفات الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار وعند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.